Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan ngasih materi tentang adab dalam menggunakan media sosial. Ya, mungkin sebelumnya tolong medianya dirapikan dulu ya, kursinya supaya pembelajarannya lebih enak dan lebih kondusif ya. Terima kasih ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, alangkah baiknya silakan dipimpin oleh ketua muridnya masing-masing ya untuk belajar dimulai. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai. Bapak akan absen dulu untuk yang namanya kehadiran ya. Karena kehadiran ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran, terutama dengan masalah nilai rapotnya. Agnia Putri, Aisyah, Alsa, Alia, Asri, Asli, Dapa, Eris, Panis, Fitria, Risma, Khairi, Juwita, Muhammad Renali, Melani, Mirna, Muhammad Surya, Muhammad Hilmi, Najma, Nita, Rahmi, Regita, Restu, Ria, Risma, Salsa, Salsabila, Salwa, Sania, Cynthia Sari, Siti Julianti, Sri Febi, Tasya, Wahyu Widianti. Alhamdulillah ya, hari ini berarti banyak yang ada yang tidak hadir. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga besok bisa mengikuti pembelajaran KBR selanjutnya.
Kalian perlu ketahui bahwa adab dalam media sosial itu memang kita harus dijaga. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, siapa? Kenapa? Adab dalam menggunakan media sosial itu memang kita harus jaga. Itu ada sebagai pertanyaan yang sangat tepat sekali ya dalam menggunakan adab menggunakan media sosial. Baiklah, setelah kalian bertanya kenapa adab dalam menggunakan media sosial itu sangat berguna sekali. Mari kita bahas adab yang perlu kita terapkan dalam menggunakan media sosial. Ya. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun koneksi dengan orang lain. Anu tidak kenal, jadi kenal. Dari Facebook kenalan, kadang-kadang ada yang punya pacar kenalan dari Facebook. Ada dari media sosial. Apa pernah nggak kalian mengalami seperti itu? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ada yang tidak? Ada pasti sebagian ada yang mengalami cuma malu mengatakannya. Ya. Nah, itu adalah media sosial yang meliputi berbagai platform seperti Instagram, Twitter, ataupun media sosial yaitu WhatsApp. Ya. Ini pentingnya adab dalam menggunakan media sosial. Ya. Satu, menjaga hubungan baik. Adab dalam bermedia sosial dapat membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya, ini. Terus yang kedua, membangun citra positif. Menunjukkan perilaku yang baik dalam bermedia sosial dapat membangun citra positif. Ya, tadinya kita tidak kenal, terus ada usahanya, informasinya dari IG, terus beserta makanan kulinernya dari IG, ya ada. Jadi tertarik kalian itu pengen mencoba, pengen datang dengan masakan kuliner yang di tempat jajanan Garut ataupun di mana, ya. Nah, itu merupakan informasi yang bersifat positif, ya. Terus yang ketiga, mencegah dampak negatifnya, ya. Adab dalam bermedia sosial dapat mencegah dampak negatif seperti perundungan dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kalau kalian menggunakan IG ataupun Facebook, misalkan informasinya tidak akurat, jangan kalian misalkan posting. Kenapa? Nanti pihak netizen menyerang kalian. Ya, media sosial ataupun IG, Facebook, Twitter, WhatsApp, ya, itu akan menyerang kalian apabila kalian memposting hal-hal yang tidak nyata ataupun real. Ya, ini harus dijaga. Ya, itu adalah dampak negatifnya. Etika, ya. Kalian juga pasti dalam etika media sosial harus bersifat santun. Bersifat santun, memiliki konsekuensi, ya, menghormati privasi, menghindari berita bohong, ya. Ini merupakan etika dalam menggunakan media sosial. Kalian kalau dengan bahasa yang jorok ataupun bahasa yang tidak enak didengar dengan oleh netizen, pasti ada komentar-komentar yang pedas buat kalian. Ya. Ini contohnya misalkan ada kecelakaan di mana ataupun memposting hal-hal yang tidak baik. Nah, itu alangkah baiknya kalian jangan diposting terlebih dahulu apabila ada punya kalian itu real berita yang positifnya. Jadi ada bukti apabila kalian mau memposting dengan bahasanya yang misalkan santun ataupun yang baik, kalian juga pasti akan dinilai oleh para netizen. Oke, ya, istilah nama gini, kalaupun kalian memposting sesuatu misalkan kuliner dengan bahasa yang ataupun
dengan tertarik. Apalagi kalaupun misalkan kalian dengan memakai bahasa yang sangat positif sekali, ya. Itu etika dalam menggunakan media sosial, ya. Nah, menghormati privasi, menghindari berita bohong, ya. Nah, ini dampak positif. Hubungannya yang lebih kuat, ya, meningkatkan pengetahuan. Ada membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan teman dan keluarga, meningkatkan pengetahuan, menjadi lebih bijak dalam mengakses dan membagikan informasi. Seperti kalian contoh mau ajaran tahun baru, kalian memposting teman-teman video konten sekolah kita mau diinformasikan penerimaan siswa baru. Kumaha caranya biar tertarik orang bisa masuk ke SMK Negeri 12 Garut. Nah, kontennya bersifat seperti apa, video kontennya, nah, itu di media sosial juga harus dijaga dengan bahasa yang gimana, bahasa pelajar ataupun bahasa preman itu nggak boleh. Yang penting kalian itu bahasa yang santun, ya, menghormati para yang nanti intelijen untuk dibaca dan enak untuk tertarik masuk ke SMK Negeri 12. Ya, seperti itu. Ini meningkatkan pengetahuan, informasi, menciptakan ruang diskusi yang sehat. Ada yang tidak kenal menjadi kenal, ya. Dari tadinya tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, jadi kalian mencari informasi di IG itu yang bersifat positif. Salam silaturahmi, perkenalan dengan orang lain yang sangat membantu kalian, ya. Ini tentunya menciptakan ruang yang diskusi, ya. Ini dampak negatif, ya, menimbulkan konflik dan perselisihan. Apabila kalian memposting hasil video ataupun hasil misalkan tulisan-tulisan kalian itu bersifat meresahkan orang lain, kalian hendaknya dihapus lagi. Kenapa? Karena akan menimbulkan timbul rasa konflik dalam perselisihan di media sosial. Itu tadinya jadi wau, wau. Itu tadinya tak kenal jadi kenal. Kalian juga pasti dari usahanya melejit, dari hasil IG followernya banyak, jadi pengurang. Nah, itu ya diakibatkan kenapa? Memposting hal-hal yang bersifat negatif, membahayakan orang lain, merugikan orang lain, akhirnya kalian juga pasti akan merugi. Ya, itu adalah menimbulkan konflik, merusak reputasi diri sendiri dan orang lain. Otomatis apabila kalian memposting hal-hal yang bersifat negatif kepada kalian itu, netizen pasti akan menilai kalian itu bersifat negatif. Tadinya followernya banyak, jadi berkurang, ya. Yaitu maka kita menggunakan dalam media sosial itu harus benar-benar kita bersifat positif, ya, adab dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, membuat kita terjebak dalam perundungan online. Ya, banyak kan video-video yang viral perundungan siswa pelajar SMP, SMK. Nah, ini dampaknya, pelajar mana banyak diposting. Nah, itu perundungan video semacam itu harus kita bertanggungjawabkan. Apa benar video tersebut ada nyatanya, tempatnya di mana, sekolahnya di mana, pelajarnya kelas berapa. Nah, ini akan yang namanya untuk disebarluaskan. Jadi harus dijaga, ya, apabila kita melaksanakan ataupun yang namanya memposting di dalam media sosial, ya. Kalian mengerjakan lembaran kerja peserta didiknya dengan cara kalian di situ di LKPD ada instruksi untuk ditugaskan diskusi. Ini kelompok visual, yang ini kelompok auditory, yang itu kelompok kinestetik. Ya. Nah, silakan
kalian kerjakan selama 30 menit. Nanti hasilnya kalian presentasikan di dalam kelas atau di depan kelas ya. Silakan kalian kerjakan 30 menit dari sekarang. Oke, mana hasil kerjanya? Jadi gimana hasilnya? Ada? Ini auditoring. Nanti ke depan itu ada setiap presentasikan persanggahan atau nanti poin-poin untuk dipertanyakan. Ya. Hasil diskusi kalian. Silakan kelompok visual untuk maju ke depan. Boleh mengamankan 3 orang boleh. Boleh. Oke, baiklah. Silakan Surya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya sebagai mana oleh kelompok yang telah didiskusikan. Silakan. Saya akan presentasikan mulai dari kelas 12 ayat 12 sampai 13 memberikan pedoman etis dan moral yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks penggunaan media sosial. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menghindari prasangka buruk, dan mempromosikan persaudaraan. Dalam era digital, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan panduan dalam berinteraksi secara 1. Tafsir singkat ayat 12 sampai 13. Ayat 12. Allah melarang 3 perilaku buruk, yaitu berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunjing atau ghibah. Lalu prasangka buruk dapat merusak hubungan, sementara ghibah diharapkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, yang menunjukkan betapa buruknya tindakan. Ayat 13. Seseorang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan asal-usul atau sesuatu. Kaitan dengan ada media sosial. 1. Menghindari prasangka buruk dan menyebarkan berita palsu. Langsung percaya pada informasi yang diterima di media sosial tanpa diverifikasi. Selanjutnya, sebarkan konten yang bermanfaat. Hindari menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax. Jangan hindari buruk terhadap postingan atau komentar orang lain berprasangka. Yang kedua, menjaga kehormatan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan atau aib orang lain di media sosial. Yang selanjutnya, hindari memposting, mengomentari sesuatu yang dapat mempermalukan orang lain. Yang ketiga, menghindari ghibah. Jangan membicarakan keburukan orang lain di media sosial, baik secara langsung maupun tersirat. Yang selanjutnya, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian atau fitnah. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan. Memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan positif antar sesama terlepas dari perbedaan kontekstual.
untuk kelompok auditori ya untuk mempresentasikan hasil yang telah dikumpulkan ke Bapak. Silakan maju ke depan ya. Nah, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok auditori. Islam dalam media sosial. Media sosial adalah alat komunikasi yang bisa menjadi amal jariah atau ladang dosa, tergantung tata cara kita menggunakannya. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan, yang di era digital bisa diartikan menjaga apa yang kita tuliskan atau bagikan di platform online. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13, kita dilarang berprasangka buruk, mencari kesalahan dan bergunjing. Penting untuk berhati-hati dalam setiap unggahan karena jejak digital itu abadi. Yang kedua, bahaya gibah dan fitnah di media sosial. Saya ingin menggarisbawahi bahaya gibah dan fitnah di media sosial karena kita mudah mengomentari kehidupan orang lain, bahkan menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Ini sesuai dengan larangan Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana gibah disamakan dengan memakan daging saudara sendiri. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita tuliskan tidak menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, verifikasi informasi dan menjaga kehormatan. Sebelum menyebarkan informasi, kita harus memverifikasinya terlebih dahulu. Ada hadis Nabi yang mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menceritakan segala yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks media sosial ini berarti jangan menjadi bagian dari penyebaran hoax. Selain itu, menjaga privasi dan kehormatan orang lain sangat penting. Jangan pernah mempublikasikan sesuatu yang dapat merugikan seseorang. Selanjutnya, yang terakhir adalah media sosial sebagai ladang fatwa. Kita juga harus memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, dan ilmu yang bermanfaat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ini mengajarkan bahwa kita harus membangun hubungan positif, bukan memperunting perbedaan. Media sosial adalah peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang kreatif dan bijak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok auditori yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu kelompok kinestetik yang akan dibagikan oleh salah satu ya hasil diskusinya. Silakan untuk ke depan ya. Risma ya, boleh silakan. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinetika. Hasil diskusi saya yaitu pidato dampak positif dan negatif interaksi di media sosial. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
Satu.